Oke, silakan Bapak Ibu bisa enroll kelas blockchain. Materinya hari ini ada di link yang sudah saya bagikan. Silakan bisa enroll, daftar akunnya, kemudian enroll kelasnya. Jadi semua materinya dari Bisa Network Academy ya. Silakan bisa dicoba. Oke, semua sudah di-enroll ya. Jadi materinya semua ada di dalam Bisa Network Academy. Oke, ini salinan materinya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya coba share mengenai bagaimana membuat analogi program sederhana blockchain dengan Python. Jadi hari ini adalah bagian yang pertama, kita masih ada seri lainnya yang nanti akan disampaikan mulai minggu depan. Hari ini kita akan coba membahas 4 poin berikut ya, yaitu pengenalan blockchain, kemudian dasar pemrograman Python, mungkin kita skip, pemrograman blockchain sederhana, dan juga implementasi blockchain sederhana di dalam cloud computing. Untuk silabusnya yang sudah dibagikan di Bisa Network Academy sebagai berikut, silakan bisa diikuti. Oke, kita coba lihat mengenai blockchain. Oke, jadi modelnya hari ini adalah webinarnya yaitu workshop ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba langsung melalui platform Bisa Network Academy untuk tutorialnya, dan untuk uji cobanya bisa menggunakan platform Google Colab. Jadi silakan bisa buka platform Google Colab ya. Kita akan buat programnya di colab.research.google.com. Oke, jadi banyak yang mengatakan di awal itu adalah Bitcoin itu adalah blockchain. Ya, yang sebenarnya teknologi di belakangnya ya adalah blockchain. Ya, jadi kalau papernya ini ada seseorang yang membuat dengan nama samaran mungkin ya, Satoshi Nakamoto, yang membuat suatu publikasi mengenai blockchain. Dan ini menjadi rujukan bagi beberapa penelitian berikutnya, bagi beberapa cryptocurrency berikutnya. Jadi awalnya adalah kemunculan paper publikasi dari Satoshi Nakamoto, ya, judulnya itu Bitcoin. Oke, saya tidak akan bahas mengenai Bitcoin itu sendiri apa ya, karena cryptocurrency kan sebenarnya juga aspeknya masih dikaji ya sampai saat ini. Nah, ini sudah cukup banyak yang mengutip publikasinya Bitcoin, Satoshi Nakamoto, dan di sini ada penjelasan lebih rinci mengenai teknologi di belakang Bitcoin ini. Oke, kita lihat lagi. Jadi sebenarnya blockchain itu mungkin akan jauh lebih besar ya daripada yang kita ini sebelumnya, yaitu di sini konsepnya blockchain itu didefinisikan sebagai distributed ledger. Ya, jadi suatu jurnal keuangan yang terdistribusi peer-to-peer, yang mungkin akan ada konsep nanti di dalamnya, yaitu konsensus, nanti saya jelaskan apa itu konsensus. Dan juga ledger ini yang artinya setiap jaringan network kita akan memiliki salinan dari blockchain kita ya, terdistribusi. Kalau mungkin kita mengenal database, itu bisa jadi kalau database-nya tidak terdistribusi akan berada di satu server, di satu orang yang sama.
Namun ketika kita mengenal blockchain, bisa jadi si transaksi ini akan ada salinannya di jaringan blockchain kita yang secara terdistribusi. Nanti kita lihat. Kemudian juga ada konsensus, ya, ada beberapa model atau metode dalam konsensus yang cukup populer, diantaranya adalah proof of work, ya, atau POW, dan juga proof of stake. Ya, nanti kita coba lihat. Oke, sebelum kita jauh mengenai blockchain, Bapak Ibu nanti bisa lihat materi lengkapnya itu di Bisa Network Academy, ya. Silakan bisa di-enroll kelasnya. Ya, di sini ada kelasnya blockchain development dengan Python. Ya, ini part 1. Part 2-nya nanti kita keluarkan di minggu depan. Oke, kita lihat lagi. Kita perlu mengenal konsep peer-to-peer network. Jadi peer-to-peer network ini adalah suatu jaringan peer-to-peer, ya. Jadi komunikasi antara dua cloud, ya, dua PC, dua person yang berbeda. Jadi jaringan peer-to-peer ini adalah arsitektur aplikasi terdistribusi yang umumnya terdiri dari perangkat server atau cloud yang terhubung satu sama lain tanpa adanya suatu sentrik atau pusat. Ya. Jadi dalam jaringan terpusat biasanya keamanan itu bergantung pada satu entitas. Tapi kalau di jaringan peer-to-peer ini lebih aman karena tidak ada titik pusat yang menjadi kegagalan, ya, atau sumber dari kegagalannya. Kita lihat lagi pengertian distributed ledger. Jadi sudah saya mention, buku besar atau jurnal atau ledger ini adalah suatu sistem yang berisi semua catatan input dan output dari proses yang tersimpan rapi di dalam suatu jurnal atau buku besar. Jadi misalkan catatan keuangan, misalnya pribadi, catatan keuangan aktif, ya, misalnya di hari ini saya transfer ke misalnya ke person A, misalnya sekian ribu rupiah, saya transfer ke person B sekian ribu rupiah, dan itu saya catat di dalam jurnal. Dan jurnalnya ini terdistribusi, maksudnya teman-teman saya yang berada di dalam peminjaman tadi itu akan memiliki kopian salinan dari catatan jurnalnya. Mengapa demikian? Agar teman-teman saya ini bisa memvalidasi ini catatannya benar atau tidak. Ya, jadi itu konsep dari blockchain. Nah, jadi di sini distributed ledger ini adalah suatu struktur data. Ya, kita bisa buat ya, struktur data yang mungkin bervariasi, ya, yang tersebar di berbagai perangkat komputasi. Di sini ada teknologi namanya DLT, Distributed Ledger Technology. Jadi inilah yang digunakan atau protokol blockchain, ya, di mana di sini tersusun atas model data, bahasa transaksi, dan juga protokol yang digunakan untuk membangun konsensus. Jadi konsensusnya contoh tadi adalah proof of work, proof of stake, ya, dan model-model lainnya yang mungkin bisa kita kembangkan di kemudian hari. Ya, nanti kita coba bahas, ya, mengenai peluang riset di bidang blockchain ini. Kemudian model data, ya, keadaan ledger saat ini, dan juga bahasa transaksi. Oke, jadi di sini sifatnya adalah dia tidak terpusat atau dia terdistribusi, ya. Dengan kata lain, ini akan menghilangkan middle, ya, middle atau orang di tengahnya. Contohnya misalkan misalnya saya mau transfer dari A ke B melalui suatu koperasi. Nah, ini tidak ada koperasinya. Jadi saya bisa langsung transfer dari A ke B gitu tanpa koperasi. Contohnya seperti itu. Oke, kalau kita lihat lagi di sini penggunaan kriptografi di dalam blockchain. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengenal kriptografi, ya, secara umum. Jadi kriptografi ini adalah metode untuk melakukan enkripsi suatu input karakter dan menghasilkan output karakter yang sudah di-encrypt, ya. Algoritmanya ada banyak, ada yang secara simetris, ada yang secara asimetris. Contohnya adalah kalau secara simetris kita bisa menggunakan contohnya adalah AES, ya. Jadi ada namanya AES encryption. Oke, sekarang kita coba lihat, ya. Mungkin saya demokan sedikit. Ini saya nyambung dulu ke kriptografi, ya. Kita coba lihat tools online-nya. Oke, kita coba lihat dulu tools online-nya. Misalkan saya punya suatu karakter, ya, namanya adalah Bisa AI Academy. Karakter ini akan saya encrypt dengan menggunakan algoritma simetris AES. Ya. Untuk penjelasan AES mungkin Bapak Ibu bisa ikut webinar kita berikutnya. Nanti saya akan bahas mengenai AES. Oke, kemudian key dari enkripsinya misalkan key-nya adalah okta. Ya. Kemudian saya akan coba encrypt. Oke, setelah saya encrypt, di sini akan muncul
hasil dari encryption-nya atau kita sebut dengan ciphertext-nya seperti berikut. Ya, ini ciphertext-nya. Oke, ciphertext ini maka nanti akan saya bisa decrypt kembali. Tapi kan di sini sebagai contoh misalnya pengiriman dari satu server ke server lainnya. Sebentar, saya siapkan demonya dulu. Oke, sebagai contoh misalnya seperti berikut. Saya punya karakternya bisa AI Academy ya. Ini inputnya adalah bisa AI Academy. Kemudian di sini key-nya adalah okta ya. Kemudian ini akan kita sebutnya input ya. Input ini akan kita encrypt ya dengan AES. Nanti dia akan menghasilkan hasilnya ini. Oke, kemudian hasil yang kita encrypt ini akan kita kirimkan encrypted AES ke cloud atau server lain. Ya, saya kirimkan. Bisa nggak langsung seperti ini? Tidak bisa dikirim langsung. Kenapa? Karena di sini formatnya ini bukan format untuk mengirimkan di dalam web service. Karena di sini ada sama dengan, ini bisa dianggapnya sebagai parameter. Sehingga kita perlu model lain, misalnya base64. Ya, encode. Oke, kita lihat dulu contohnya. Saya akan coba encode. Ya, hasil encrypt AES tadi, hasilnya seperti berikut. Ya, jadi saya coba encode dulu. Ya, jadi encrypted AES, kita coba encode dengan base 64. Ya, nanti hasilnya sebagai berikut. Ini hasilnya. Nah, barulah kita kirimkan. Di sini sudah kita kirimkan encode base 64 encrypted AES-nya ke dalam cloud atau server lain. Di server lain, ini server lain ya, di server lain kita sudah terima inputnya adalah ini. Langkah berikutnya adalah kita decode dengan base 64. Dan dia akan menghasilkan, ini ya, ini akan kita decode base 64. Kita lihat, kita decode, dan dia akan menghasilkan, oke, kita lihat, kita decode, hasilnya adalah ini. Oke, ini hasilnya. Dan setelah diterima, maka kita akan decrypt. Decrypt, kita decrypt ini, dan dia akan menghasilkan, kita gunakan lagi ya. Ini hasil decryptnya. Key-nya yang sama, ya kita decrypt. Dan dia akan menghasilkan bisa AI Academy. Nah, ini proses yang disebut dengan kriptografi, di mana suatu input tadi akan kita encrypt dengan AES. Sebenarnya kalau yang encode ini bukan kriptografi ya, tapi ini hanya di encode ke dalam format lain agar bisa dikirimkan melalui suatu API. Ya, sehingga nanti diterima di server lain, di cloud lain, hasilnya kita bisa dapatkan di server lain dan bisa kita decrypt. Hasilnya seperti ini. Ini yang disebut dengan kriptografi. Dan umumnya di dalam blockchain juga menggunakan teknik kriptografi. Tapi apakah sifatnya yang simetris ya atau asimetris itu tergantung dengan kita sebagai developer blockchain. Nah, di sini ada suatu konsep namanya hash ya. Jadi hash ini nanti kita akan ubah ya suatu nilai itu ke dalam bentuk hash. Jadi sebagai contoh di sini ya ada suatu blok baru ya. Di sini ada suatu blok, kita buat suatu hash di sini dari suatu transaksi kita atau dari payload kita. Payload kita ubah ke dalam bentuk hash di sini. Ya, nanti dari sini akan disambungkan ke berikutnya ya menjadi payload juga ya dan lain sebagainya. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Juga ini masih jelas ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, berikutnya jadi kalau kita lihat ini keseluruhan ini disebut dengan blockchain ya, keseluruhan ini. Masing-masing ini yang biru ini kita sebut dengan blok ya. Setiap kita menambah blok baru, sebenarnya yang paling simpel adalah kita tambah blok baru, hubungkan ke previous hash-nya. Tapi tidak semudah itu. Kita harus menggunakan suatu algoritma namanya konsensus.
Jadi di mana konsensus ini adalah proses untuk memastikan bahwa semua pengguna yang berbeda di dalam blockchain mencapai kesepakatan mengenai keadaan blockchain, termasuk ketika menambah suatu blok baru. Bagaimana mekanismenya itu diatur di dalam konsensus. Ada beberapa mekanisme konsensus yang banyak digunakan saat ini. Misalnya kalau Bitcoin itu menggunakan proof of work. Sementara kalau Ethereum ini saat ini menggunakan proof of stake. Ya. Hari ini kita belajarnya proof of work ya. Minggu depan nanti kita coba model yang lain. Nah, jadi sini kalau kita lihat blockchain node mengirimkan transaksi, kemudian special node disebut dengan miners. Mengumpulkan transaksi ke dalam blok dan bersaing dengan miners lainnya untuk menjadi yang pertama menyelesaikan puzzle yang membuat blok mudah untuk diverifikasi oleh node lainnya. Ya, nanti kita lihat. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Silakan bisa dibuka Google Colab ya. Kita coba buat program sederhana blockchain. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Kita akan buat dengan menggunakan suatu struktur data namanya linked list ya. Linked list. Oke, coba lihat. Linked list ini adalah suatu struktur data di mana suatu blok ini menunjuk ke blok lainnya ya, dan dia ada next data ya. Sebenarnya sama aja ya. Kalau di blockchain previous hash-nya kita simpan. Oke, sekarang kita coba. Silakan bisa dimasukkan kodenya. Kita akan buat suatu ini OOP ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah coba OOP, silakan bisa enroll kelas di dalam Disai Academy, yaitu kelas dasar pemrograman Java dan juga kelas object oriented programming. Dan nanti silakan bisa dieksplor di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi sebagai contoh misalkan kita akan buat suatu blok. Silakan buat dulu bloknya. Oke. Klik file new collab ya di alamat berikut. Oke, sekarang kita akan buat suatu blockchain di sini. Kita siapkan kelas misalnya namanya blockchain. Ya, silakan dibuat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan beberapa, ini tidak harus ada hash, ada data, ada previous hash ya, seperti contoh berikut. Ini kan contohnya gini ya, ada hash, ada hash-nya ada ya, ada previous hash-nya, kemudian ada datanya ya, dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan juga ada nonce di sini ya. Ini seperti suatu nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu. Silakan buat seperti berikut. Kita punya hash, ada data, ada previous hash, diisi dengan semuanya none. Ada hash, ada previous hash, dan ada misalkan ada timestamp juga boleh kalau diperlukan ya. Nanti kita isi semuanya dan lain-lain. Silakan bisa ditambahkan ada data atau timestampnya kita harus dulu. Silakan bisa dicoba. Nah, kemudian kita akan buat suatu objek ya. Objeknya itu kita buat nama objeknya A. A itu anggaplah yang ini A ya. Kita akan buat objek A di mana objek A ini dia tidak punya previous hash. Ini kita sebut dengan genesis block ya. Jadi kalau dia tidak punya previous hash, kita bisa sebut dengan genesis block. Oke, silakan bisa ditambahkan dulu. Sementara kita masih buat objeknya ini kosong ya. A sama dengan blockchain. Kemudian kita tambahkan hash-nya misalnya 1, previous hash-nya ini kita isi dengan non, data datanya kita isi dengan, kalau di contohnya misalnya transaksi dari A ke B. Ini contoh. Oke, seperti ini. Pastikan ya di chat notes. Silakan bisa dicoba di copy nanti. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Oke, sekarang kita akan buat objek B ya. B-nya kita buat lagi blockchain ya, kemudian b.hash-nya misalnya 2. Ini belum kita ubah ya ke dalam bentuk hash. Ini masih nomor dulu. Sebenarnya bukan seperti ini. Previous hash-nya kita isi dengan a.hash ya. Dan datanya misalkan datanya adalah oke.
Nah, ini catatan transaksinya. Oke. Sekarang kita sudah punya 2 blok ya. 2 blok, blockchain-nya yang mana? Blockchain-nya yang ini. Keseluruhan ini ada blockchain-nya. Oke, sekarang kita sudah punya 2 blok dan saya buat satu lagi, silahkan bisa diikuti. Saya punya C ya. Kita buat hash-nya. Oke, seperti ini hash-nya adalah 3. Di sini B.hash. Oke, transaksinya 5.000 dari A ke B, B ke C, C ke A. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Oke, silahkan bisa dijalankan. Klik connect untuk menghubungkan ke ini, kemudian klik play untuk menjalankannya. Oke, jadi ini konsep OP ya. Kita buat suatu kelas namanya blockchain, di mana nanti di dalamnya ini ada variabel ya atau properti. Ya, propertinya ada hash, ada previous hash, ada data. Boleh nggak saya menggunakan konsep OP lain, misalnya seperti method, boleh ya. Di dalamnya Bapak Ibu mau menambahkan misalkan set hash. Boleh nggak seperti ini? Boleh ya. Silakan diatur aja. Lebih nyaman yang mana, tapi ini kita coba sederhananya seperti ini dulu. Oke, setelah kita jalankan, kita sudah punya A ya. A ini dia akan menunjuk ya, ini dia akan saling menunjuk ya. Misalnya previous hash-nya ke sini ya, yang ini juga sama ke sebelumnya dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa dipahami ya? Nah, kalau kita lihat di sini penjelasannya, kita membuat 3 blok A, B, dan C. Masing-masing terdapat hash, previous hash, dan juga data. Kita dapat sebut program di atas merupakan suatu struktur data linked list. Ya, jadi di sana sebenarnya rentan di atasnya karena di sini sebut saja B dapat mengubah A secara langsung ya, dan C dapat mengubah data B langsung. Jadi kita perlu mekanisme untuk melindungi pesan dari user yang tidak valid dengan menggunakan public key dan juga private key. Ya, kita gunakan asymmetric key, berarti ya. Jadi di sini mungkin sedikit informasi, public key itu adalah kunci publik yang bisa dibagikan kepada setiap orang. Bagaimana cara membukanya? Itu dengan private key. Private key sebaiknya jangan diberikan kepada orang. Kemudian juga sama, kalau kita mau membuka private key, ya berarti misalkan dengan public key, ya dan lain-lain. Nah, ini sebagai contoh, bagaimana cara kita mengenerate suatu public dan private key. Bapak Ibu bisa menggunakan OpenSSL, ya. Di sini perintah Linux untuk mengenerate suatu key. Nah, jadi silakan bisa diikuti. Kalau belum ini kalau kita ingin mengenerate private key, kita bisa gunakan perintah berikut OpenSSL gen RSA, out-nya sebagai nama key-nya .temp. .temp ini untuk menandakan private key. Sementara kalau kita sudah punya private key, kita bisa generate public key. Ya, public key-nya tinggal kita keluarkan dash pub out, ini menjadi public key seperti ini di bawahnya. Oke, silakan bisa dicoba di generate di masing-masing terminalnya. Ya, misalkan misalnya saya mau coba generate private key saya ya, ini contoh saya generate lain-lain. Oke, kemudian saya bisa keluarkan public key-nya. Oke, saya generate public key-nya. Nah, kemudian saya bisa melihat public key saya. Ya, ini contoh public key saya. Ini public key-nya, ya. Ini nanti kita upload di dalam Google Drive kita. Silakan Bapak Ibu bisa buka Google Drive. Bentar. Saya coba buka di Google Drive. Silakan Bapak Ibu upload public dan ya, sebagai contoh misalkan di dalam Google Drive saya akan buka, saya buat folder baru
ya, namanya di sini blockchain. Kemudian di sini saya upload public dan private key yang tadi saya sudah generate. Ya, silakan diupload ya. Tapi ini secret ya, maksudnya Bapak Ibu jangan share ke yang lain, nanti ketahuan private key-nya. Ya, jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan coba langkah berikutnya. Ya, kita bisa menenkripsi pesan dengan memvalidasi pesan dan membuka pesan dengan public key. Ya, jadi Bapak Ibu bisa install library-nya namanya cryptography. Cara installnya ini gunakan pip install cryptography. Ya, silakan diinstal di Google Colab-nya seperti ini. Tapi ini error kalau tidak ditambahkan tanda seru di depan. Ya, jalankan. Oke. Ya, kita install. Ya, seperti ini hasilnya. Oh, tadi kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kalau ada datanya ya. Tapi kalau nggak ada, nah ini. Ya, kita bisa lihat datanya seperti ini. Panggil fungsi bawaannya yaitu dictionary. Nah, ini keluar output dalam bentuk dictionary. Oke, silakan bisa dicoba. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa coba kopikan program berikut. Ini saya kopikan aja. Program berikut digunakan untuk menenkripsi dan melakukan dekripsi. Bentar, saya share saya. Oke, silakan bisa disesuaikan. Jadi berantakan ya. Oke, bentar saya buka dulu. Notebook. Saya ambil contoh. Oke, ini lebih enak yang ini. Oke, silakan Bapak Ibu bisa coba gunakan program berikut ya untuk melakukan menenkripsi pesan dengan private key-nya dan mendekripsinya dengan public key. Jadi kita hanya memvalidasi saja di program ini. Oke, kita coba ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu. Kita gunakan library namanya cryptography. Ya, ini nanti silahkan bisa dicoba. Kemudian kita coba hubungkan antara Google Colab dengan Google Drive. Ya, kita hubungkan. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa dihubungkan. Root-nya itu menjadi /content/drive. Nah, nanti di sini Bapak Ibu yang tadi sudah diupload, ya, di sini kan ada 2 key ya. Upload key .path ini public key-nya, yang ini private key-nya. Ya, Bapak Ibu bisa coba baca di sini. Ini private, ini public key. Pesan yang mau saya enkripsi adalah Oktav bermain bola, contoh. Ya. Nah, nanti di sini saya akan coba tanda tangani pesannya. Ya, kita sign pesan kita dengan hash SH256 ya. Kemudian kita coba hashkan dan nanti hasilnya divalidasi. Coba kita lihat ya. Setelah kita verifikasi dengan public key hasil akhirnya, nanti dia akan sebagai contoh ya, dia akan memvalidasi pesan kita apakah sudah valid atau belum. Bagi Bapak Ibu yang baru hadir pada hari ini, silakan bisa enroll kelasnya yaitu di Bisa Network Academy. Ini ada blockchain development dengan Python. Ya, di sini tutorialnya lengkap, silakan bisa diikuti. Oke, nah sekarang saya sudah divalidasi bahwa kuncinya ini valid. Contoh ya seperti ini. Oke, ini mengubah menjadi hash, tapi ada cara yang lebih simpel. Nanti kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dengan kita mengenkripsi pesan dengan public key dan private key, jadi kita bisa mengirimkan pesan tersebut kepada user lainnya yang memiliki jaringan blockchain yang sama dengan kita. Jadi di sini mungkin lebih amannya itu bisa kita ganti misalnya dengan end-to-end encryption ya, atau misalnya kombinasi antara public key-nya penerima dengan private key-nya pengirim. Itu juga bisa dan lain-lain. Oke, kita lihat lagi. Nah, namun di sini ada suatu konsep yang akan kita bahas agar kita bisa
juga memvalidasi, bukan hanya menambahkan blok secara langsung, tapi melalui suatu mekanisme yang disebut dengan konsensus. Jadi kita akan coba baris blok link list tadi yang sudah kita buat dengan memasukkan suatu hash ya. Oke, sekarang silakan bisa dimodifikasi. Hash-nya akan kita tambahkan, silakan bisa dicoba ya. Program yang tadi sudah dibuat, kita coba import. Kemudian kita lihat import. Nah, sekarang kita akan coba menenkripsi, mendapatkan nilai hash dari masing-masing blok yang sudah kita bangun. Di sini kan ada 3 blok ya, blok A, blok B, blok C. Ketiganya ini adalah blockchain kita, jaringan blockchain kita. Oke, sekarang kita coba buat. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita gunakan fungsi hashlib ya, SH256 untuk mengubah ya, untuk mengubah nilai dari A, objek A ini coba ya kita cetak. Sebentar, sebelum kita jalankan kita cetak dulu. Tadi saya sudah cetak ini. Ini isinya adalah suatu maps ya, maps data kita mapping antara key, ini value-nya ya, hash-nya ini, value-nya ini key-nya, ini value-nya. Nah, ini akan kita enkripsi dengan hash ya. Cara mengubah hash-nya ini perintah di Python, hashlib sh256, kita masukkan di sini ya. Ini adalah payload-nya, ini kita sebut payload ya, kita encode UTF-8 ya, jalankan. Nah, kemudian setelah kita jalankan, coba kita lihat ya. Sekarang kita jalankan dulu satu ya, kita jalankan A yang sebelumnya nilainya 1, sekarang ketika kita jalankan dia akan bernilai hash. Oke, sekarang sudah menjadi hash. Kita coba cek yang B. Ini saya upload nanti ya untuk sekolahnya. B belum, masih 2. Nah, sekarang kita akan coba ganti ya, sama ya, seperti ini juga. B ini akan kita ganti menjadi nilainya adalah payload-nya yang kita hash-kan. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Sekalian yang C ya. Yang C juga kita jalankan. Payload-nya kita hash-kan di sini. Jalankan. Oke, sekarang kita cek B yang sebelumnya 2. Sekarang sudah berubah ya. Oh, sebentar. Ini ada kesalahan. Oh, sebentar. Kayaknya masih ada kesalahan. B, C. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Nah, si A ini dia tidak punya previous hash. Ini kita sebut dengan genesis block. Kayaknya ini masih bentar ya, saya perbaiki dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, berikut contoh programnya saya kirimkan lagi.
Ini boleh saya request ya, yang di share notes. Oke, silakan bisa dikopikan. Jadi kita sudah membuat suatu blockchain, yang mana blockchain-nya ini bisa dilihat lagi Bapak Ibu. Ya, blockchain-nya ini saya jelaskan ya. Ini kita buat suatu kelas blockchain. Di dalamnya itu isinya ya, objeknya itu ada hash, ada data, ada previous hash. Saya mau nambah timestamp boleh nggak? Boleh ya, silakan bisa ditambahkan. Saya mau menambah yang lainnya, misalnya nonce, boleh. Saya isi juga dan lain-lain. Ini boleh kita tambahkan. Nah, sekarang kita buat blok A. Kita lihat lagi skemanya tadi. Kita lihat skema. Oke, ini ya. Sekarang kita buat blok A dari objek blockchain. Oke, ini ya. Kita buat objeknya namanya A. Kita isi previous hash-nya dengan non. Ya, ini genesis block. Kemudian hash-nya kita isi dengan hash yang kita ubah ya dari suatu payload si A. Payloadnya yang mana? Yang ini. Nah, ini payloadnya. Ya, ada previous hash, ada data. Ini adalah payload. B-nya juga sama. Ada previous hash, ada data. Ini payload juga. C-nya juga sama. Dan lain-lain. Nah, ini sudah nyambung nih. Karena di sini ada previous hash-nya. Dia menunjuk, contoh B ini menunjuk kepada A.hash. Dia menunjuk kepada si A. Jadi skemanya itu sudah seperti ini. Jadinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, misalkan gini, saya mau menambah satu blok baru. Kalau bukan mekanisme blockchain, maka saya bisa langsung menambahkan blok baru ini tanpa saya melihat suatu konsensus. Nanti saya lihat ya, saya coba demokan. Misalkan gini, saya mau nambah si D nih di sini. Oke, secara simpel kan boleh ya seperti ini. Tapi bukan maksudnya tidak ada konsensus di dalamnya. Kalau kita menambahkan langsung seperti ini, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak ada algoritma atau metode konsensus yang berjalan di dalamnya. Jadi ini seperti ini, udah nyambung bloknya. Tapi ini jadinya link list biasa. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menerapkan algoritma konsensus. Jadi jangan langsung menambahkan data baru, kemudian salinan transaksinya di copy secara terdistribusi, jangan. Tapi kita siapkan algoritma konsensus yang akan kita siapkan. Misalkan apakah menggunakan proof of work, ya, proof of stake, atau mungkin riset berikutnya, mungkin Bapak Ibu sebagai seorang dosen, researcher, bisa membuat algoritma-algoritma lainnya, ya, yang mungkin diuji dan terbukti ini akan mencapai konsensus, misalkan. Oke ya, seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, jadi sebenarnya bisa seperti tadi, tapi jangan. Nah, daripada kita menambah langsung ke dalam blockchain, kita dapat menambah suatu miner, ya, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan puzzle, yang nantinya puzzle tersebut jika berhasil diselesaikan oleh miner, maka disebut dengan proof of work. Puzzle yang diselesaikan miner, misalkan contoh payload yang tadi kita siapkan, payload yang ini ya, mungkin saya mention lagi payloadnya itu ini contoh, ini payload ya, ini payloadnya, ada data, ada hash, ada previous hash. Misalkan tadi payload yang sudah kita siapkan, kita serialkan, kemudian ditambah dengan jawaban atau nonce ya, dan juga isinya ini hash output baru untuk blok B. Misalnya dengan kriterianya adalah memiliki angka 0 di depannya sebanyak 5 misalkan. Kalau Bitcoin itu saat ini ya, terakhir saya cek itu 19 angka 0 di depan. Kita misalnya buatnya, kita cari suatu hash yang misalnya hash baru ini kriterianya memiliki 5 angka 0 di depan. Ya, itulah blok baru yang akan kita tambahkan ke dalam B. Paham ya? Ini ya. Nah, contoh misalnya, ini payload kita. Payload kita ini kita tambahkan dengan jawaban atau nonce yang isinya adalah hash output baru yang memiliki 5 angka 0 di depannya. Oke, ini puzzle-nya. Ini contoh puzzle yang akan diselesaikan oleh miner. Oke, sekarang kita akan coba buat programnya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa coba juga. Ini saya copy aja ya, biar cepat.
Oke, misalnya ini mungkin yang kriptografi kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang saya akan buat suatu payload. Mungkin saya copy lagi. Bentar. Oke. Ya, jadi sebagai contoh misalkan saya punya payload baru, ya. Payload baru ini isinya adalah hash sebelumnya. Kita ambil coba yang C. Ya, hash sebelumnya kita ambil. Ya, ini payloadnya kita ganti. Datanya misalkan data yang sebelumnya transaksi 5.000 dari C ke A ya. 5.000 dari C ke A dan previous hash-nya adalah ini. Ini contoh. Terus hash-nya yang nanti akan kita cari. Oke, kemudian kita lakukan perulangan. Ya, misalnya ini kita ulang dari 1 sampai dengan berapa nih? 1 juta ya, atau 10 juta, 10 juta. Dia diulang 1 juta kali, di mana nanti setiap perulangannya I-nya misalnya sama dengan 1, I sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 10 juta. Ini kita masukkan ke dalam variabel nonce. Nah, nanti di sini hasilnya kita akan coba serialkan ya si payloadnya ditambah dengan nonce sesuai dengan konsep yang tadi. Ini payloadnya kita tambah dengan nonce, yang hasilnya nanti kita hashkan. Jika hasil hashnya itu di depannya muncul angka 0 5 kali di depannya, maka itulah blok barunya. Ini contoh proof of work. Oke, sekarang kita jalankan. Mungkin akan lama, tapi ternyata dapat juga gitu. Ada nih hash yang 5 angka 0 di depannya. Artinya nonce kita yang ini. Ini jawaban kita. Ya, paham ya sampai sini ya, Bapak Ibu. Oke, jadi setelah kita jalankan hasilnya nonce-nya ini dan ini hash-nya ya. Kita lakukan brute force tadi kan dari 1 sampai dengan 10 juta. Kita coba terus ya, nantinya kombinasi payload dan nonce akan menghasilkan hash dengan kriteria 5 angka di depan. Nah, nanti kita akan menghasilkan nonce ini yang tadi hash baru yang merupakan hash untuk blok D. Jadi mekanisme memasukkan ke blok D tadi tidak secara langsung kita masukkan datanya, tapi melalui mekanisme konsensus ya, proof of work seperti itu. Ini contohnya kalau Bitcoin ini membutuhkan 19 angka 0 sebagai hash output. Misalkan 0 19 kali baru sekian ya. Dan lain-lain. Makanya kan ada istilah mining ya. Tapi saya nggak bahas banyak mengenai mining ini. Oke, jadi di sini untuk memastikan jika suatu data atau histori dalam blockchain tidak dapat diubah oleh user yang tidak berkepentingan, ya maka blockchain ini akan didistribusikan kepada miners, yang mana setiap miners akan memvalidasi setiap blok baru transaksi bernilai benar. Jadi kita bagikan inilah konsep distributed ledger. Jadi nantinya akan divalidasi, ya, sehingga tidak ada lagi yang yang mungkin mengklaim, oh ini datanya harusnya sekian. Kalau di antara miners itu ada yang tidak agree, maka keseluruhan transaksi juga tidak akan agree. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Untuk Pak Agus, untuk modulnya ini ada di Bisa AI Academy. Silakan bisa di-enroll course-nya Bisa AI. Dan juga di Bisa Network juga ada. Nanti silakan bisa di-enroll di sana. Terima kasih. Ada pertanyaan lainnya? Silakan Bapak Ibu, adik-adik MSIB, silakan boleh ditanya kalau ada pertanyaan. Sejauh ini masih bisa dipahami ya? Oke, jadi ini terkait dengan cara kerja dari blockchain ya, sederhananya seperti itu, masih sederhana. Kita masih ada serinya masih cukup panjang ya, sampai dengan akhir Mei ini. Nanti yang akan saya bahas itu minggu depan mengenai smart contract ya. Jadi nanti Bapak Ibu, adik-adik semua silakan bisa join di untuk smart contract ya, terutama untuk mahasiswa MSIB, MSIB-nya Bisa AI Academy.
kemudian blockchain on job training-nya di SAI Academy, dan magang bersertifikat, dan untuk peserta studi independen bersertifikat silakan bisa join semua di pembahasan berikutnya mengenai smart contract seperti itu. Oke, kemudian juga kita masih banyak membahas mengenai blockchain teknologi lainnya seperti blockchain chain nanti di minggu ketiga, kemudian blockchain data analytics ya di minggu ketiga juga, jadi masih panjang ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bisa unduh silabusnya di aplikasi di SAI Academy di web maupun di mobile apps ya, atau di sana.academy. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba di silabus ketiga, kita akan bahas mengenai pemrograman blockchain sederhana dengan Python. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi di sini kita bisa menggunakan Yahoo Finance. Ya, silakan bisa coba dilihat Yahoo Finance. Misalkan kita cari misalkan oke, kita bisa lihat untuk cryptocurrency yang ada saat ini ya, ini contoh Ethereum. Ini kan cryptocurrency, teknologi di belakangnya blockchain juga. Kita bisa ambil data historinya ya, ini melalui Yahoo Finance. Ini bisa diambil ya, ini di modulnya juga sudah disediakan cara-caranya melalui Yahoo Finance. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, nah ini kita bisa download, bisa gunakan perintah Finance ya. Kemudian kita download kodenya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita bisa dapat harganya. Ya. Tapi ini hanya untuk pembelajaran ya, sekali lagi disclaimer di awalnya adalah untuk pembelajaran. Oke, kemudian kita lanjut lagi membuat blockchain di Python. Sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman ini kita coba buat programnya lebih sistematis. Ya. Ini sudah ada di modulnya juga di silabus ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa coba dijalankan programnya. Kita sama ya, kita buat suatu kelas namanya blockchain. Di sini kita siapkan model atau metode konstruktor. Konstruktor itu adalah metode yang pertama kali dijalankan ketika suatu objek dibuat ya. Jadi ketika saya membuat tadi blok A, maka yang pertama kali dijalankan adalah ini, dev init ini akan dijalankan. Di mana di dalam dev init yang dilakukan adalah kita akan buat suatu dan kita akan tambahkan satu blok baru ya. Di sini kita panggil fungsi new block. New block ini adalah fungsi untuk membuat blok baru. Kita definisikan di bawah. Oke, di sini. Nah, new blocknya di sini kita siapkan payloadnya. Di sini ada timestamp, ada previous hash, ada nodes. Dan di sini timestampnya misalkan kita menggunakan fungsi time, yang kita ambil format timestamp saat ini. Previous hash-nya kita cari hash sebelumnya, atau kalau misalnya tidak ada hash sebelumnya, diisi dengan node atau genesis block. Kemudian nodes-nya adalah len dari chain-nya. Kemudian kita tambahkan satu payload baru di dalamnya namanya hash. Ya, jadi ini selain timestamp, previous hash, dan nonce ada juga hash di bawahnya. Kita tambahkan di sini dengan hash. Ya, ini sama seperti yang tadi. Blok ini akan kita hashkan. Ya, kita hashkan, kita kembalikan return block kepada siapa? Kepada chain. Sehingga chain-nya akan muncul di sini seperti ini. Ini pemanggilan pertama. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan kita panggil proof of work. Ketika ada kita mau nambah satu blok baru, maka konsensus dari proof of work-nya akan kita jalankan. Ya, sebagai contoh misalnya di sini kita panggil fungsinya proof of work ya, di mana di sini kita looping sampai dengan kondisi stopnya di sini ya. Ketika dia ketemu angka 0,4 di depannya, maka kita break loopingnya sehingga dia akan berhenti loopingnya. Yang dia lakukan adalah kita memanggil new block ya, dan new block yang tadi setelah dipanggil yang hash-nya itu di depannya ada angka 0,
maka dia akan stop loopingnya dan dia akan append ke dalam chain kita, sehingga chainnya akan bertambah lagi di belakangnya di sini. Kemudian looping lagi, ketemu 0 lagi, tambah lagi di depannya. Nah, ini metode konsensusnya, ya seperti itu. Sederhana ya, tapi lebih sistematis untuk programnya. Silakan bisa dijalankan. Ya, ini saya coba jalankan. Ini saya jalankan. Dan kita bisa dapatkan ya, ini kita bisa lihat misalkan di sini ini ini aja. Saya coba lihat. Ya, di sini ada 2 blok di sini. Ini Genesis blok kita. Ini blok baru hasil dari proof of work. Ya, jadi tadi kan kita panggil ya proof of work-nya. Jadi dia menambah blok baru ketika menemukan hash dengan 5 digit di depannya. Oke, saya nambahin lagi ya, satu lagi, misalnya di dalam blockchain-nya, sehingga dia akan menjadi 3 di sini. Ya, 1, 2, 3. Saya panggil lagi proof of work-nya, dia akan menjadi 4 blok. Dan ini semuanya diawali dengan angka 0. Nah, ini puzzle-nya di sini, penyelesaian puzzle. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, bagi Bapak Ibu, atau mungkin untuk teman-teman dari MSIB Design Academy, untuk kita ada pembelajaran terjadwal mengenai blockchain data analytics ya, blockchain development dan Python, kemudian blockchain bisnis. Silakan nanti bisa ikut ya di bulan Juni. Ya diharapkan semua peserta MSIB bisa mengambil kelasnya blockchain ya. Nanti kita akan banyak membahas mengenai data analytics di dalam blockchain, kemudian pengembangan aplikasi blockchain dengan Python. Ya nanti juga dengan smart contract ya kita bahasnya dengan Solidity nanti nama programmingnya. Ya, kemudian juga dengan tools lainnya. Hari ini masih basicnya dulu. Yang penting ada interest untuk bisa enroll ke kelas pembelajaran terjadwal mengenai blockchain. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masterclass on job training blockchain batch yang pertama juga nanti bisa enroll ke kelas tersebut ya, nanti akan diinfokan oleh tim Bisaya Academy untuk enroll ke kelas blockchain data analytics seperti itu. Nanti di bulan Juni. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silakan. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut kelas-kelas Bisaya Academy ya, yang premium, silakan bisa ikut. Saat ini kita sedang buka masterclass on job training batch yang kedua untuk blockchain ya. Nanti juga akan bergabung juga dengan batch yang pertama ya nanti. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada pertemuan berikutnya mengenai lanjutan programming blockchain. Ya, di minggu depan, sebentar saya cek dulu jadwalnya. Di minggu depan kita masih ada tanggal 20 Mei itu dengan toolsnya namanya Web3 dan Populus untuk smart contract ya. Nanti tanggal 20 Mei jangan lupa untuk ikut kembali Bapak Ibu 20 Mei. Kemudian 13 Mei kita akan buat program Ethereum ya, smart contract di tanggal 13 Mei. Toolsnya itu kita akan gunakan Solidity ya. Kemudian nanti di akhir bulan Mei ada blockchain AI business ya, dan blockchain data analytics. Jadi rangkaian seri blockchain ini
rangkaian blockchain ini akan kita banyak bahas di bulan-bulan ini dan bulan depan ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum ikut kelasnya master class on job training, silakan bisa enroll ya. Nanti bisa hubungi kontak personnya Bisai untuk secara detail. Nanti video pembelajaran ini akan kita share ke masing-masing kelas ya. Seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya Pak Agus nanti akan di-share ke kelasnya on job training blockchain untuk video rekaman ulangnya. Oke, untuk yang peserta MSID juga akan dibagikan nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk malam hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan mengenai Ethereum smart contract ya. Toolsnya adalah Solidity. Silakan Bapak Ibu yang minat untuk join di minggu depan bisa diinstal dulu. Toolsnya namanya Solidity. Ini saya list ya, toolsnya Solidity, Truffle, dan Ganas. Oke, silakan, ada 3 tools yang kita gunakan untuk minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.